Adipati Onje, Raden Anyakrapati, Putra Mas Karebet, Jaka Tingkir, Raden Hadiwijaya Raja Pajang, dari selir Nyimas Kencana Wungu anak Adipati Manoreh. Adipati Onje ayah dari Ki Gede Sebayu Tegal, dan adik dari Pangeran Benowo Pemalang. Adipati Onje adalah anak angkat dari Syekh Maulana Maghribi, Adipati Ore-Ore. Adipati Onje II, Raden Anyakrapati, lahir di Pajang, pendiri Kabupaten Purbalingga. Orang tua, Sultan Hadiwijaya, Joko Tingkir, Ratu Mas Cempaka. Memiliki dua istri yaitu, Rara Kelingwati, Rara Pakuwati, Nyai Pingen. Putra-putranya, pertama, Raden Mangunjaya atau Raden Mangunegoro, kedua, Raden Citra Kesuma, ketiga, Rara Banowati, keempat, Ki Wangsantaka atau Ki Yudantaka dan Ki Arsantaka. Makamnya di Desa Onje, Kecamatan Merbet, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Keterangan: Adipati Onje II memiliki dua orang istri. Pertama, Rara Kelingwati, putri dari Kadipaten Pasir Luhur yang berada di Tanah Pasundan. Selain itu, ia juga mempersunting seorang putri dari Adipati Cipaku bernama Rara Pakuwati atau dipanggili juga Dewi Medang. Kedua orang istri itu tinggal bersama serumah di Kadipaten Onje. Adipati Onje tidak mendapatkan keturunan dari Putri Keling. Sedangkan dengan Rara Pakuwati, ia menurunkan dua orang putra dan seorang putri, yaitu Raden Mangunjaya atau Raden Mangunegoro, Raden Citra Kesuma dan yang paling bungsu adalah Rara Banowati. Raden Mangunegara namanya diabadikan menjadi sebuah desa yang saat ini berada di wilayah Kecamatan Merebet. Rara Banowati menikah dengan seorang Arab bernama Said Abdullah yang kemudian diserahi jabatan penghulu dan merangkap menjadi imam di Masjid Onje. Said Abdullah inilah kemudian yang dikenal dengan nama Raden Said Kuning yang sekarang diabadikan menjadi nama masjid tertua di Desa Onje. Ada kisah memilukan tentang dua istri Adipati Onje II ini. Suatu hari, saat sang Adipati sedang nyenyak tidur, tiba-tiba dibangunkan oleh suara jeritan dua orang wanita. Adipati kemudian beranjak ke belakang rumah dan melihat kedua orang istrinya tengah bertengkar hebat. Pertengkaran keduanya tak bisa dilerai dan semakin menjadi. Akhirnya, sang Adipati hilang kesabaran dan gelap mata, diambilnya sebuah pedang dan kedua istrinya dibabat silih berganti sehingga mereka meninggal dunia. Peristiwa memilukan ini tentu saja terdengar Adipati Cipaku, mertuanya, sehingga murka luar biasa. Adipati Cipaku kemudian mengeluarkan larangan bagi anak turunannya agar tidak menikah dengan orang-orang Onje. Setelah ditinggal dua orang istrinya, Adipati Onje kemudian menikah lagi dengan putri Adipati Arenan bernama Nyai Pingen. Pernikahannya dengan istri ketiga ini dikaruniai dua orang putra yaitu Ki Wangsantaka atau Ki Yudantaka dan Ki Arsantaka. Ki Arsantaka inilah yang kemudian akan mengawali Kadipaten Purbalingga. Sejarah Purbalingga adalah berawal dari Kiai Arsantaka, seorang tokoh yang menurut sejarah menurunkan tokoh-tokoh Bupati Purbalingga. Kiai Arsantaka yang pada masa mudanya bernama Kiai Arsakusuma adalah putra dari Bupati Onje II. Sesudah dewasa diceritakan bahwa Kiai Arsakusuma meninggalkan Kadipaten Onje untuk berkelana ke arah timur dan sesampainya di Desa Masaran, sekarang di Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara, diambil anak angkat oleh Kiai Wanakusuma yang masih anak keturunan Kiai Ageng Giring dari Mataram. Pada tahun 1740 Masehi sampai dengan tahun 1760 Masehi, Kiai Arsantaka menjadi demang di Kademangan Pagendolan, sekarang termasuk wilayah Desa Masaran, suatu wilayah yang masih berada di bawah pemerintahan Karanglewas, sekarang termasuk Kecamatan Kutasari, Purbalingga, yang dipimpin oleh Tumenggung Dipayuda I. Banyak riwayat yang menceritakan tentang Kiai Arsantaka antara lain ketika terjadi Perang Jenar, yang merupakan bagian dari Perang Mangkubumen, yakni sebuah peperangan antara Pangeran Mangkubumi dengan kakaknya Pakubuwono II dikarenakan Pangeran Mangkubumi tidak puas terhadap sikap kakaknya yang lemah terhadap Kompeni Belanda. Dalam Perang Jenar ini, Kiai Arsantaka berada di dalam pasukan Kadipaten Banyumas yang membela Pakubuwono. Dikarenakan jasa dari Kiai Arsantaka kepada Kadipaten Banyumas pada Perang Jenar, maka Adipati Banyumas Raden Tumenggung Yudanegara mengangkat putra Kiai Arsantaka yang bernama Kiai Arsayuda menjadi menantu. Seiring dengan berjalannya waktu, maka putra Kiai Arsantaka yakni Kiai Arsayuda menjadi Tumenggung Karangwelas dan bergelar Raden Tumenggung Dipayuda III, masa pemerintahan Kiai Arsayuda dan atas saran dari ayahnya yakni Kiai Arsantaka yang bertindak sebagai penasihat. Maka pusat pemerintahan dipindah dari Karanglewas ke Desa Purbalingga.
Ki Gede Sebayu, anak Adipati Onje, Purbalingga. Namanya dijadikan nama jalan di kota Tegal. Menurut silsilah, Ki Gede Sebayu keturunan darah bangsawan dari Batoro Katong atau Syekh Sekar Delima, Adipati Wengker Ponorogo. Ayahnya bernama Pangeran Onje, Adipati Purbalingga. Sejak kecil, Ki Gede Sebayu diasuh oleh eyangnya yaitu Ki Ageng Wunut yang selama hidupnya menekuni agama Islam. Hal ini membawa dampak bagi perkembangan Ki Gede Sebayu yang tumbuh menjadi anak yang berperilaku ramah dan santun. Setelah menginjak dewasa, Ki Gede Sebayu oleh ayahnya disuitakan di Keraton Pajang yaitu Kasultanan Adiwijaya. Sebagai prajurit tamtama sehingga Ki Gede Sebayu memperoleh pendidikan keprajuritan dan ilmu kanuragan. Ketika Aryo Pangiri berkuasa menggantikan Kesultanan Pajang, Ki Gede Sebayu pergi meninggalkan Pajang menuju Desa Sedayu. Ki Gede Sebayu mempunyai dua orang anak yaitu Raden Ayurara Gianti Subhaleksana menikah dengan Ki Jaduk, Pangeran Purbaya, dan Raden Mas Hanggawana. Ketokohan Ki Gede Sebayu mulai tampak ketika terjadi perang antara Kerajaan Pajang dan Jipang. Ki Gede Sebayu bergabung dengan prajurit Mataram bersama Pangeran Benowo untuk menyingkirkan Aryo Pangiri. Ketika itu Ki Gede Sebayu dengan tombak pendeknya menyerang prajurit Pajang sehingga banyak yang tewas dan akhirnya Aryo Pangiri menyerah dan diusir dari Keraton Pajang. Kemudian Keraton Pajang diserahkan kepada Pangeran Benowo. Setelah selesai pertempuran, tahun 1587 Masehi, Ki Gede Sebayu dan pengikutnya memutuskan untuk melakukan perjalanan ke arah barat dan sampai di Desa Taji, wilayah Bagelan, disambut oleh Demung Ki Gede Karanglo. Kemudian melanjutkan perjalanan ke Banyumas, Kadipaten Purbalingga, untuk ziarah ke makam ayah Ki Gede Sebayu dan akhirnya sampai di Desa Pelawangan kemudian menyusuri pantai utara ke arah barat dan sampailah di Kaligum, Padepokan Ki Gede Wonokusumo. Kedatangan Ki Gede Sebayu bersama rombongan yang bermaksud membabat alas, membangun masyarakat telatah Tegal. Itulah sepenggal kisah leluhur tanah Jawa. Bila ada manuskrip yang lebih valid bisa dikoreksi di kolom komentar. Semoga bermanfaat untuk generasi muda Purbalingga, Pemalang, Tegal, Banyumas, Banjarnegara. Wassalam.